Peristiwa yang menimpa adik Nizam yang berusia 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat yang sudah berpulang pada hari Kamis, 19 Februari 2026, bukan sekadar kisah duka, melainkan misteri yang mengguncang hati banyak orang. Di tengah tuduhan yang beredar, antara kekerasan dan penyakit yang tersembunyi, kebenaran justru terasa semakin jauh. Apakah kematian Nizam benar-benar seperti yang dipikirkan orang selama ini? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan tuliskan pendapat Anda terkait kasus ini di kolom komentar. Dukung channel ini dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Telepon itu berdering pada pagi yang belum sepenuhnya terang. Udara di Sukabumi masih menyisakan embun ketika laporan pertama masuk ke meja saya. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Namanya Nizam. Sebagai Kapolres Sukabumi, saya terbiasa menerima kabar duka. Namun, setiap kematian anak selalu membawa getaran yang berbeda. Ada jeda hening yang tak bisa dihindari. Ada perasaan yang menekan dada sebelum fakta berbicara. Laporan awal menyebutkan bahwa Nizam sempat mengalami penurunan kondisi secara drastis sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Beberapa jam setelah kabar itu tersebar, muncul narasi lain di tengah masyarakat. Tuduhan mulai diarahkan kepada ibu sambungnya. Kata-kata seperti penganiayaan, kekerasan, dan kelalaian beredar cepat, bahkan sebelum penyelidikan dimulai. Saya memerintahkan tim untuk bergerak. Langkah pertama adalah memastikan kronologi yang akurat. Kami mendatangi rumah sakit tempat Nizam dirawat. Dokter jaga menyampaikan bahwa anak itu datang dalam keadaan lemah. Tubuhnya kurus. Napasnya pendek. Terdapat beberapa memar pada bagian lengan dan kaki. Namun, dokter belum dapat memastikan penyebab pasti kematian tanpa pemeriksaan lanjutan. Saya mencatat setiap detail. Tidak ada ruang untuk asumsi. Dari rumah sakit, tim menuju rumah Nizam. Lingkungan tempat tinggalnya sederhana. Rumah berdinding tembok yang catnya mulai memudar. Tetangga sudah berkumpul di depan pagar. Wajah mereka penuh bisik-bisik dan prasangka. Beberapa orang menyampaikan kepada petugas bahwa mereka kerap mendengar tangisan dari dalam rumah. Ada yang mengaku pernah melihat Nizam berdiri lama di teras dengan wajah pucat. Ada pula yang mengatakan ibu sambungnya terlihat tegas dan jarang berinteraksi. Semua keterangan itu kami tampung. Namun, dalam penyelidikan, kesan bukanlah bukti. Saya berdiri di ruang tamu rumah tersebut beberapa jam kemudian. Kursi kayu tersusun rapi. Tidak tampak tanda perusakan. Tidak ada bekas perkelahian. Ibu sambung Nizam duduk di sudut ruangan. Matanya sembab. Tangannya gemetar saat menjawab pertanyaan penyidik. Ia menyatakan bahwa Nizam sudah sering sakit sejak kecil. Ia mengaku telah beberapa kali membawa anak itu berobat. Menurut penuturannya, memar yang terlihat bukan akibat pukulan, melainkan karena tubuh Nizam mudah lebam ketika terbentur. Pernyataan itu kami rekam secara resmi. Ayah kandung Nizam terlihat lebih banyak diam. Ia hanya menyampaikan bahwa kondisi anaknya memang menurun dalam beberapa bulan terakhir. Nafsu makan berkurang. Berat badan turun drastis. Ia mengaku sempat berniat membawa Nizam ke pemeriksaan lanjutan, tetapi kondisi ekonomi menjadi kendala. Fakta ini menambah lapisan baru dalam penyelidikan. Saya meminta tim identifikasi untuk melakukan dokumentasi menyeluruh terhadap kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Tidak ditemukan alat atau benda yang menunjukkan indikasi kekerasan berat. Namun, kami tetap berhati-hati. Ketiadaan bukti bukan berarti ketiadaan peristiwa. Sementara itu, opini publik terus bergerak. Di media sosial, foto Nizam saat dirawat beredar luas. Tubuhnya tampak rapuh. Sorot matanya kosong. Narasi tentang kekejaman ibu sambung semakin menguat. Sebagai penanggung jawab penyelidikan, saya tidak bisa membiarkan persepsi menggantikan fakta. Langkah berikutnya adalah menunggu hasil pemeriksaan medis lanjutan. Saya memerintahkan agar dilakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian secara ilmiah. Keputusan ini tidak mudah. Keluarga sempat ragu. Namun, demi kejelasan dan keadilan, prosedur tersebut harus dijalankan. Di ruang kerja saya malam itu, berkas awal telah tersusun di atas meja. Kronologi sementara menunjukkan bahwa Nizam mulai mengalami keluhan fisik beberapa hari sebelum dibawa ke rumah sakit.
Ia sempat demam, mengeluh nyeri pada bagian perut, lalu kondisinya memburuk. Tidak ada laporan resmi sebelumnya tentang kekerasan terhadap anak tersebut. Tidak ada catatan pengaduan ke kepolisian. Namun, kesaksian warga tetap menjadi pertimbangan. Dalam penyelidikan, saya selalu mengingatkan tim bahwa emosi masyarakat adalah hal yang wajar. Kematian seorang anak menyentuh sisi terdalam nurani. Akan tetapi, hukum berdiri di atas bukti, bukan kemarahan. Kami juga menelusuri riwayat sekolah Nizam. Guru kelasnya menyampaikan bahwa ia anak yang pendiam. Beberapa kali tidak masuk karena sakit. Nilainya menurun dalam 1 semester terakhir. Tidak ada laporan tentang tanda-tanda kekerasan yang mencolok di lingkungan sekolah. Semua potongan informasi itu membentuk gambaran yang belum utuh. Pada tahap awal ini, kami belum dapat menyimpulkan apapun. Apakah memar itu akibat perlakuan kasar? Ataukah ada kondisi medis tertentu yang membuat tubuhnya rentan? Mengapa penurunan kesehatannya terjadi begitu cepat? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di ruang penyelidikan. Saya menyampaikan kepada masyarakat melalui pernyataan singkat bahwa kepolisian akan bekerja secara profesional dan transparan. Saya meminta semua pihak menahan diri dari spekulasi. Kebenaran membutuhkan waktu. Namun, saya juga memahami satu hal. Di balik prosedur dan dokumen, ada seorang anak yang telah pergi. Ada keluarga yang kini berada dalam sorotan tajam. Ada reputasi yang dipertaruhkan. Dan ada rasa keadilan yang dituntut. Malam semakin larut ketika saya menutup berkas sementara. Lampu ruang kerja memantulkan bayangan panjang di dinding. Dalam diam, saya menyadari bahwa kasus ini tidak akan sederhana. Kematian Nizam bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan. Ada sesuatu yang harus digali lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di antara luka, kesaksian, dan riwayat kesehatan yang belum sepenuhnya terungkap. Penyelidikan baru saja dimulai. Dan saya berjanji, setiap langkah akan berpijak pada fakta. Pagi berikutnya, ruang forensik menjadi titik awal pengembangan perkara ini. Tubuh Nizam telah menjalani pemeriksaan luar secara menyeluruh. Saya menerima laporan tertulis dari dokter forensik dengan catatan yang rinci, disertai dokumentasi visual dan hasil pengukuran luka. Dalam penyelidikan, setiap detail sekecil apapun memiliki arti. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan beberapa memar pada bagian lengan atas, paha, serta punggung. Warna lebam tidak seragam. Ada yang tampak baru, ada pula yang sudah menguning. Tidak ditemukan luka terbuka yang dalam. Tidak ada patah tulang pada pemeriksaan awal radiologi. Fakta ini segera menjadi perhatian. Perbedaan usia memar menimbulkan 2 kemungkinan. Pertama, adanya benturan berulang dalam rentang waktu tertentu. Kedua, kondisi medis yang menyebabkan tubuh mudah mengalami lebam meskipun terkena tekanan ringan. Tanpa pemeriksaan lanjutan, kesimpulan tidak dapat ditarik. Saya meminta dokter menjelaskan secara teknis kemungkinan tersebut. Dokter menyampaikan bahwa pada beberapa kondisi kesehatan tertentu, pembuluh darah bisa lebih rapuh. Anak dengan gangguan pembekuan darah atau kekurangan nutrisi berat dapat mengalami memar hanya karena tekanan kecil. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan fisik. Di sisi lain, masyarakat mulai membangun narasi sendiri. Informasi mengenai memar itu tersebar. Tuduhan terhadap ibu sambung semakin mengeras. Beberapa pihak bahkan menyebut telah lama mencurigai perlakuan tidak layak terhadap Nizam. Saya memanggil sejumlah tetangga untuk dimintai keterangan resmi di kantor kepolisian. Proses berlangsung tertib. Satu persatu memberikan pernyataan tertulis. Seorang tetangga perempuan menyampaikan bahwa ia pernah mendengar suara tangisan keras dari dalam rumah pada malam hari. Namun, ia tidak dapat memastikan penyebabnya. Tidak ada teriakan minta tolong. Tidak ada suara benturan keras yang jelas. Tetangga lain mengatakan bahwa Nizam terlihat semakin kurus dalam beberapa bulan terakhir. Ia jarang bermain di luar. Lebih sering duduk sendiri di teras. Pernyataan itu menguatkan dugaan adanya sesuatu yang tidak wajar. Saya mencatat semuanya. Namun, dalam penyelidikan, persepsi visual tidak selalu identik dengan fakta hukum. Anak yang sakit kronis pun dapat mengalami perubahan fisik drastis. Karena itu, kami tidak berhenti pada kesaksian lisan. Tim kemudian memeriksa ulang kondisi kamar Nizam.
Ruangan berukuran kecil dengan tempat tidur sederhana. Spray tidak menunjukkan bercak darah. Tidak ada benda keras yang tampak digunakan sebagai alat pemukul. Dinding bersih dari bekas hantaman. Kami juga menyita beberapa barang pribadi untuk diperiksa lebih lanjut. Buku sekolah, pakaian, serta perlengkapan tidur dikemas sesuai prosedur. Sementara itu, hasil wawancara terhadap ayah kandung mulai membuka informasi tambahan. Ia mengakui bahwa dalam 2 bulan terakhir, Nizam sering mengeluh lemas. Nafsu makan menurun. Kadang mengalami mimisan ringan. Ia mengira hal tersebut hanya akibat kelelahan atau kurang istirahat. Informasi mengenai mimisan menjadi catatan penting. Saya segera meminta tim untuk menelusuri kemungkinan adanya gangguan kesehatan yang berkaitan dengan gejala tersebut. Jika benar terdapat riwayat gangguan pembuluh darah atau kelainan darah, maka memar yang ditemukan bisa memiliki penjelasan medis. Namun, tekanan publik terus meningkat. Beberapa kerabat dari pihak ibu kandung Nizam datang ke kantor. Mereka menuntut kejelasan. Emosi terlihat jelas. Mereka meyakini bahwa kematian anak itu bukan semata-mata karena sakit. Saya menerima perwakilan keluarga secara langsung. Dalam pertemuan itu, saya menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara profesional. Tidak ada pihak yang akan dilindungi. Tidak ada pula yang akan dikorbankan tanpa bukti. Proses hukum tidak mengenal prasangka. Di tengah perkembangan tersebut, Ibu Sambung kembali diperiksa. Ia menjelaskan bahwa memar pada lengan terjadi saat Nizam terpleset di kamar mandi beberapa minggu sebelumnya. Ia juga menyebutkan bahwa anak itu kerap membentur meja atau dinding karena keseimbangannya buruk ketika sedang lemas. Penyidik menanyakan mengapa tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan ketika gejala semakin parah. Ia menjawab dengan suara pelan bahwa kondisi ekonomi menjadi hambatan. Ia berusaha mengobati secara mandiri terlebih dahulu. Pernyataan ini akan diverifikasi. Saya menekankan kepada tim agar tidak terpengaruh opini yang berkembang. Setiap keterangan harus diuji silang. Setiap fakta harus diperiksa ulang. Kami juga menghubungi pihak sekolah untuk memperoleh data absensi lengkap serta catatan kesehatan jika ada. Data menunjukkan bahwa ketidakhadiran Nizam meningkat secara bertahap dalam 1 semester terakhir. Alasan yang tercantum sebagian besar adalah sakit. Tidak ada laporan kekerasan dari pihak sekolah. Namun, satu pertanyaan tetap mengemuka. Mengapa kondisi kesehatan anak tersebut memburuk begitu cepat? Pada sore hari, laporan laboratorium awal keluar. Ditemukan indikasi kadar hemoglobin yang rendah berdasarkan sampel darah terakhir di rumah sakit. Ini menunjukkan kemungkinan anemia berat sebelum kematian. Anemia berat dapat menyebabkan tubuh lemah, mudah memar, dan rentan terhadap komplikasi. Akan tetapi, penyebab anemia itu sendiri masih harus ditelusuri. Saya menyadari bahwa perkara ini bergerak ke 2 arah. Satu arah menuju dugaan kekerasan. Arah lain menuju kemungkinan penyakit yang tidak terdiagnosis dengan baik. Keduanya sama-sama serius. Dalam konferensi internal malam itu, saya menyampaikan kepada seluruh tim bahwa fokus utama adalah kebenaran objektif. Jika ditemukan unsur pidana, maka proses hukum akan berjalan tanpa kompromi. Jika ternyata penyebab utama adalah kondisi medis, maka masyarakat harus menerima fakta tersebut meski tidak sesuai dengan asumsi awal. Saya menutup rapat dengan satu kalimat yang saya pegang teguh sejak awal menjabat. Dalam setiap perkara, kita tidak mencari siapa yang paling mudah disalahkan. Kita mencari apa yang benar-benar terjadi. Kasus Nizam belum menunjukkan titik terang. Luka yang terlihat masih menyisakan pertanyaan. Kesaksian warga belum cukup menjadi dasar kesimpulan. Hasil autopsi lengkap belum diterima. Namun satu hal pasti, kebenaran tidak akan muncul hanya dari suara yang paling keras. Ia akan muncul dari bukti yang paling kuat. Pemeriksaan terhadap Ibu Sambung Nizam kami jadwalkan ulang secara lebih mendalam. Dalam perkara seperti ini, 1 kali wawancara tidak pernah cukup. Setiap pernyataan harus diuji konsistensinya. Setiap jeda dalam jawaban memiliki makna. Ia datang didampingi suaminya. Wajahnya pucat, sorot matanya sayu. Namun, dalam penyelidikan, ekspresi bukanlah ukuran kebenaran. Kami memulai dengan pertanyaan dasar mengenai rutinitas harian Nizam selama 6 bulan terakhir. Ia menjelaskan bahwa anak itu bangun pagi, bersiap sekolah, lalu pulang pada siang hari.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Nizam lebih sering mengeluh lelah. Kadang memilih berbaring sepanjang sore. Nafsu makannya berkurang drastis. Ia juga menyebut adanya keluhan pusing dan nyeri pada persendian. Saya meminta penyidik memperjelas detail waktu. Sejak kapan keluhan itu muncul? Apakah ada pemeriksaan medis sebelumnya? Apakah ada riwayat penyakit keluarga? Jawabannya terstruktur, meski beberapa kali ia terlihat berpikir cukup lama sebelum menjawab. Ia menyatakan bahwa sekitar 3 bulan terakhir kondisi Nizam mulai berubah signifikan. Awalnya hanya terlihat lebih kurus. Lalu muncul lebam pada lengan dan kaki, meskipun menurutnya tidak ada benturan keras. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan memar yang tidak seragam usia warnanya. Namun, kami tidak berhenti di sana. Saya meminta agar ia menjelaskan secara rinci peristiwa pada hari terakhir sebelum Nizam dibawa ke rumah sakit. Ia mengatakan bahwa malam sebelumnya Nizam mengeluh sesak napas dan sakit perut. Ia mengira itu hanya gangguan ringan. Pagi harinya, kondisi anak itu semakin melemah hingga akhirnya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Catatan waktu dari rumah sakit mengonfirmasi bahwa Nizam tiba dalam kondisi gawat. Pertanyaan berikutnya lebih sensitif. Apakah pernah terjadi tindakan disiplin fisik? Apakah pernah ada pertengkaran serius? Apakah ia pernah memukul atau mencubit anak tersebut? Ia menggeleng tegas. Ia mengakui pernah memarahi Nizam karena tidak mau makan atau tidak mengerjakan tugas sekolah. Namun, ia membantah melakukan kekerasan fisik berat. Menurutnya, jika ada sentuhan keras, itu sebatas menarik tangan atau menepuk bahu. Dalam penyelidikan, pengakuan sekecil apapun harus dicatat. Ayah kandung Nizam kemudian dimintai keterangan terpisah. Ini prosedur standar untuk menghindari pengaruh jawaban satu sama lain. Ia menyampaikan bahwa hubungan istrinya dengan Nizam tidak selalu harmonis, tetapi tidak pernah ia saksikan adanya pemukulan brutal. Ia juga mengakui bahwa dirinya lebih banyak bekerja di luar rumah. Waktu interaksi dengan anaknya terbatas. Hal ini membuka kemungkinan adanya situasi yang tidak ia ketahui sepenuhnya. Saya mencatat potensi celah tersebut. Selanjutnya, kami memeriksa komunikasi digital yang tersedia. Telepon genggam ibu sambung disita sementara untuk pemeriksaan forensik digital. Tidak ditemukan pesan yang mengarah pada ancaman atau keluhan mengenai niat mencelakai anak tersebut. Namun, ditemukan percakapan dengan kerabat yang membahas kondisi kesehatan Nizam yang terus menurun. Isi percakapan menunjukkan kekhawatiran, bukan kemarahan. Di sisi lain, opini masyarakat semakin tajam. Beberapa pihak mulai menyebarkan narasi bahwa ibu sambung sering memperlakukan Nizam berbeda dibanding anak kandungnya sendiri. Isu perlakuan diskriminatif muncul. Kami menelusuri hal ini dengan meminta keterangan tambahan dari tetangga terdekat. Seorang saksi menyampaikan bahwa ia tidak pernah melihat tindakan kasar secara langsung. Namun, ia merasa Nizam tampak lebih sering diam ketika bersama ibu sambungnya. Perasaan bukanlah bukti, tetapi tetap kami arsipkan. Langkah berikutnya adalah menelusuri riwayat medis lebih jauh. Kami menghubungi klinik tempat Nizam pernah berobat sebelumnya. Ternyata terdapat kunjungan beberapa bulan lalu dengan keluhan serupa, yaitu lemas dan pucat. Dokter saat itu menyarankan pemeriksaan laboratorium lanjutan, namun tidak dilakukan. Alasan yang tercatat adalah keterbatasan biaya. Informasi ini penting. Jika benar ada indikasi gangguan kesehatan serius yang tidak ditangani optimal, maka kondisi Nizam bisa memburuk tanpa perlu adanya kekerasan sebagai penyebab utama. Namun, kami juga mempertimbangkan kemungkinan kelalaian. Dalam hukum, kelalaian yang mengakibatkan kematian tetap memiliki konsekuensi. Saya mengadakan rapat evaluasi bersama penyidik dan tim medis. Kami membandingkan kesaksian keluarga dengan data medis awal. Ada kesesuaian pada beberapa bagian, khususnya terkait gejala lemah, pucat, dan lebam spontan. Namun, satu hal masih belum jelas. Apa penyebab pasti memar yang cukup banyak itu? Apakah murni akibat gangguan darah? Ataukah ada tekanan fisik yang memperparah kondisi? Hasil autopsi lengkap belum keluar. Kami masih menunggu laporan final patologi. Sore itu, saya memutuskan untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada publik secara terbatas. Saya menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap keluarga masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka.
Saya juga menegaskan bahwa semua kemungkinan sedang ditelusuri, termasuk faktor kesehatan. Reaksi masyarakat beragam. Ada yang meminta kesabaran. Ada pula yang menuduh kepolisian lambat bertindak. Tekanan seperti ini bukan hal baru. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak, emosi publik cenderung lebih kuat. Malam hari, saya kembali membaca ulang seluruh berita acara pemeriksaan. Saya mencari inkonsistensi. Saya menandai bagian yang perlu diverifikasi ulang. Dalam penyelidikan, detail kecil sering menjadi kunci pembuka kebenaran. Hingga tahap ini, belum ditemukan bukti kuat yang secara langsung menunjukkan adanya kekerasan fatal. Namun, juga belum ada kesimpulan final mengenai penyebab medis kematian. Perkara ini berdiri di antara dua kemungkinan. Di satu sisi, tuduhan perlakuan buruk terus bergema. Di sisi lain, data medis mulai membentuk pola yang berbeda. Saya menutup berkas malam itu dengan satu kesadaran. Kebenaran tidak selalu berada pada cerita yang paling menyentuh emosi. Ia tersembunyi di antara fakta yang sabar menunggu untuk disusun. Dan penyelidikan ini belum mencapai titik akhirnya. Tekanan publik memasuki fase yang lebih intens pada hari keempat sejak kematian Nizam diumumkan. Di halaman kantor kepolisian, sekelompok warga berkumpul membawa poster dan tuntutan. Mereka meminta kejelasan. Mereka meminta keadilan. Beberapa di antaranya adalah kerabat dari pihak ibu kandung Nizam. Dalam situasi seperti ini, stabilitas harus dijaga tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat. Saya menerima laporan dari bagian intelijen bahwa opini yang berkembang telah membentuk keyakinan kolektif. Narasi yang dominan menyatakan bahwa Nizam menjadi korban perlakuan tidak manusiawi. Sebagian masyarakat bahkan telah menyimpulkan pelaku, meskipun proses hukum masih berjalan. Saya memutuskan untuk menemui perwakilan massa secara langsung. Dalam ruang pertemuan yang diawasi ketat, mereka menyampaikan kekecewaan. Salah satu anggota keluarga menyatakan bahwa sejak Nizam tinggal bersama ibu sambungnya, kondisi anak itu terus menurun. Mereka menilai telah terjadi pengabaian serius. Saya meminta agar semua tuduhan disampaikan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti secara prosedural. Dalam penyelidikan, setiap pernyataan harus memiliki bentuk resmi. Dari pertemuan tersebut, muncul satu informasi tambahan. Seorang kerabat mengaku pernah melihat bekas lebam pada bagian punggung Nizam beberapa minggu sebelum kematian. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai waktu dan konteks kejadian, ia tidak dapat memberikan rincian pasti. Kesaksian seperti ini tetap dicatat, tetapi membutuhkan verifikasi lanjutan. Sementara itu, tim penyidik memperluas pemeriksaan terhadap lingkungan sekitar rumah. Kami melakukan rekonstruksi sederhana berdasarkan keterangan ibu sambung terkait peristiwa terpeleset di kamar mandi. Lokasi yang dimaksud memang memiliki lantai yang licin. Namun, tidak ditemukan sisa kerusakan atau bekas benturan yang signifikan. Kemungkinan tetap terbuka, tetapi belum cukup untuk menjadi kesimpulan. Saya juga memerintahkan pemeriksaan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa penghasilan ayah kandung Nizam bersifat tidak tetap. Beberapa bulan terakhir terdapat penurunan pemasukan. Fakta ini selaras dengan keterangan mengenai keterbatasan biaya pengobatan. Namun, dalam perspektif hukum, keterbatasan ekonomi tidak otomatis menjadi alasan pembenar atas kelalaian berat. Tim medis forensik mengirimkan pembaruan awal hasil pemeriksaan internal. Terdapat indikasi pembesaran organ tertentu yang memerlukan analisis lebih lanjut. Sampel jaringan telah dikirim ke laboratorium patologi untuk pemeriksaan detail. Informasi ini belum dapat dipublikasikan karena sifatnya sementara. Di tengah proses tersebut, beredar rekaman video pendek di media sosial yang memperlihatkan Nizam duduk lemas di teras rumah beberapa minggu sebelum meninggal. Video itu memperkuat simpati publik. Banyak yang menilai kondisi tersebut sebagai tanda penderitaan berkepanjangan. Kami menelusuri sumber video dan memastikan keasliannya. Video memang direkam oleh salah satu tetangga tanpa sepengetahuan keluarga. Waktu pengambilan sesuai dengan periode yang disebutkan saksi. Namun, rekaman itu hanya menunjukkan kondisi fisik Nizam, bukan interaksi atau tindakan kekerasan. Persepsi publik kembali bergerak lebih cepat daripada bukti. Dalam rapat koordinasi internal, saya menegaskan kembali bahwa penyelidikan harus tetap objektif. Tidak boleh ada tekanan yang memengaruhi arah analisis. Setiap hasil harus berdasarkan data yang dapat diuji.
Saya juga meminta tim psikologi forensik melakukan pendekatan terhadap Ibu Sambung. Tujuannya bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk menilai kondisi mental dan pola perilaku. Apakah terdapat indikasi agresivitas? Apakah ada riwayat konflik berat dalam rumah tangga? Hasil observasi awal menunjukkan bahwa ia mengalami tekanan emosional yang signifikan akibat sorotan publik. Namun, belum ditemukan indikator perilaku sadistik atau kecenderungan kekerasan ekstrim. Ayah kandung Nizam kembali dimintai keterangan tambahan. Kali ini, fokus pertanyaan pada pola interaksi sehari-hari. Ia mengakui pernah terjadi perdebatan antara istrinya dan Nizam terkait kedisiplinan. Namun, ia menegaskan tidak pernah melihat pemukulan berat. Keterangan ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Meski demikian, saya tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya peristiwa yang tidak terpantau. Dalam banyak kasus kekerasan domestik, tindakan sering terjadi tanpa saksi langsung. Sore hari, suasana di luar kantor mulai mereda. Massa membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan bahwa hasil autopsi lengkap akan segera diumumkan. Namun, saya memahami bahwa ketenangan ini bersifat sementara. Di ruang kerja, saya menyusun garis waktu peristiwa secara lebih rinci. Dari gejala awal, kunjungan klinik, penurunan kondisi, hingga hari terakhir sebelum dirawat di rumah sakit. Pola yang terlihat menunjukkan progresivitas, bukan kejadian mendadak akibat satu tindakan keras. Ini menjadi pertimbangan penting. Namun, satu pertanyaan tetap mengemuka. Jika memang ada penyakit yang berkembang perlahan, mengapa penanganan medis tidak dilakukan lebih agresif? Apakah keluarga tidak menyadari tingkat keparahan? Ataukah ada faktor lain yang memengaruhi keputusan mereka? Penyelidikan kini memasuki tahap pengujian silang antara dugaan kekerasan dan kemungkinan komplikasi kesehatan. Saya menutup hari itu dengan kesimpulan sementara. Kasus ini bukan sekadar perkara tuduhan terhadap seorang ibu sambung. Ia telah berubah menjadi persoalan persepsi publik, tanggung jawab keluarga, serta batas antara kelalaian dan ketidakmampuan. Fakta belum sepenuhnya berbicara. Dan sampai seluruh hasil pemeriksaan lengkap berada di meja saya, tidak ada satupun kesimpulan yang akan diumumkan. Keadilan menuntut kesabaran. Perkembangan signifikan muncul ketika tim berhasil memperoleh rekam medis lama milik Nizam dari dua fasilitas kesehatan berbeda. Dokumen itu tidak langsung ditemukan karena pencatatan dilakukan secara manual dan tersimpan dalam arsip yang terpisah. Namun, setelah melalui prosedur administrasi, seluruh salinan resmi akhirnya berada di meja penyidik. Saya membaca setiap halaman dengan cermat. Catatan pertama menunjukkan bahwa beberapa tahun lalu Nizam pernah diperiksa karena keluhan pucat berkepanjangan dan mudah lelah. Pada saat itu, dokter menyarankan pemeriksaan darah lengkap untuk memastikan kemungkinan gangguan hematologi. Rekomendasi tersebut tidak diikuti dengan pemeriksaan lanjutan. Catatan kedua, yang lebih baru, mencantumkan keluhan serupa. Bahkan terdapat indikasi penurunan berat badan yang signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan. Dokter kembali menyarankan pemeriksaan laboratorium menyeluruh, termasuk evaluasi fungsi organ dalam. Namun, kembali tercatat bahwa pemeriksaan tidak dilakukan. Alasan yang tertulis singkat, keterbatasan biaya dan rencana kontrol ulang yang tidak pernah terrealisasi. Dalam perspektif penyelidikan, ini menjadi temuan penting. Jika benar Nizam telah menunjukkan gejala gangguan kesehatan serius sejak lama, maka kematiannya tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai akibat tindakan kekerasan. Akan tetapi, muncul dimensi baru yang perlu dianalisis, yaitu kemungkinan kelalaian dalam memenuhi kebutuhan medis. Saya memanggil ayah kandung untuk dimintai klarifikasi atas rekam medis tersebut. Ia mengakui bahwa ia mengetahui adanya anjuran pemeriksaan lanjutan. Namun, ia menunda karena merasa kondisi anaknya masih dapat membaik dengan istirahat dan pengobatan sederhana. Ia menyampaikan hal itu dengan suara tertahan. Saya menegaskan bahwa penyelidikan tidak bertujuan menyudutkan tanpa dasar, tetapi setiap keputusan yang berdampak pada keselamatan anak harus dipahami secara utuh. Ia mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan beban berat. Sementara itu, hasil pemeriksaan laboratorium tambahan dari rumah sakit tempat Nizam dirawat sebelum meninggal mulai menunjukkan pola yang lebih jelas. Kadar hemoglobin sangat rendah. Terdapat indikasi gangguan pada sistem pembekuan darah. Beberapa parameter lain juga menunjukkan kemungkinan kelainan pada organ tertentu. Namun,
Dokter forensik menyampaikan bahwa analisis final masih menunggu hasil histopatologi jaringan. Informasi ini saya sampaikan kepada tim secara terbatas. Kami tidak ingin spekulasi baru muncul sebelum data lengkap tersedia. Di tengah perkembangan tersebut, penyidik menemukan satu detail tambahan dari percakapan digital Ibu Sambung dengan salah satu kerabatnya. Dalam pesan yang dikirim beberapa minggu sebelum kejadian, ia menuliskan kekhawatirannya karena tubuh Nizam semakin lemah dan sering mengalami memar tanpa sebab jelas. Isi pesan itu berbunyi bahwa ia merasa takut membawa Nizam ke rumah sakit besar karena khawatir biaya tidak mampu ditanggung. Pesan tersebut memperlihatkan kekhawatiran, bukan niat mencelakai. Namun, dalam hukum, kekhawatiran tanpa tindakan tetap harus dianalisis. Apakah ketidaktahuan menjadi alasan yang dapat dimaklumi, ataukah ada unsur pembiaran? Untuk menjawab itu, saya meminta pendapat ahli medis independen. Kami menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam untuk menelaah rekam medis dan hasil laboratorium sementara. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa gejala yang dialami Nizam dapat mengarah pada penyakit kronis tertentu yang berkembang perlahan. Ia juga menyebut bahwa kondisi seperti itu dapat menyebabkan tubuh sangat rentan terhadap memar, infeksi, serta penurunan daya tahan drastis. Penjelasan tersebut memperkuat kemungkinan adanya penyakit mendasar. Namun, saya tetap menanyakan secara tegas apakah memar yang ditemukan dapat sepenuhnya dijelaskan oleh kondisi medis. Dokter menjawab bahwa sebagian besar bisa, tetapi tetap diperlukan korelasi dengan hasil autopsi lengkap untuk memastikan tidak ada trauma berat yang terlewat. Jawaban itu bersifat hati-hati, dan dalam penyelidikan, kehati-hatian adalah fondasi. Di sisi lain, keluarga dari pihak ibu kandung kembali menyampaikan keberatan. Mereka mempertanyakan mengapa Nizam tampak sangat kurus dalam waktu singkat. Mereka menilai ada unsur pengabaian kebutuhan dasar, seperti asupan makanan. Untuk menjawab hal tersebut, kami memeriksa catatan pembelian kebutuhan rumah tangga. Tidak ditemukan indikasi kekurangan bahan pangan ekstrim. Namun, berat badan Nizam memang tercatat menurun secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan ini bisa disebabkan oleh gangguan metabolik atau penyakit kronis. Saya menyusun kembali garis waktu berdasarkan data terbaru. Gejala muncul perlahan. Lebam terjadi berulang tanpa sebab jelas. Nafsu makan menurun. Kondisi memburuk. Hingga akhirnya terjadi krisis kesehatan yang berujung pada perawatan intensif dan kematian. Pola ini menunjukkan progresivitas, bukan kejadian mendadak akibat satu tindakan keras. Namun, satu aspek tetap perlu diuji. Apakah selama periode penurunan kondisi itu terdapat tindakan disiplin fisik yang memperparah keadaan? Untuk menjawabnya, kami melakukan pemeriksaan ulang terhadap Ibu Sambung dengan pendekatan yang lebih rinci. Ia kembali menyatakan bahwa ia pernah menarik tangan Nizam dengan keras ketika anak itu menolak minum obat. Ia mengakui kehilangan kesabaran dalam beberapa kesempatan, tetapi ia membantah melakukan pemukulan berat. Pengakuan ini dicatat secara resmi. Dalam hukum, perbedaan antara tindakan disiplin dan kekerasan harus ditentukan berdasarkan bukti objektif, bukan persepsi subjektif. Karena itu, kami menunggu hasil akhir patologi yang akan menjadi dasar utama. Malam itu, ketika seluruh dokumen tersusun rapi, saya menyadari bahwa perkara ini semakin kompleks. Tuduhan awal yang tampak sederhana kini bercampur dengan data medis yang mendalam. Ada kemungkinan bahwa Nizam telah lama berjuang melawan penyakit yang tidak sepenuhnya dipahami keluarganya. Ada pula kemungkinan bahwa kurangnya tindakan cepat mempercepat akhir yang tragis. Namun, hingga hasil akhir keluar, semua masih berada dalam tahap analisis. Saya menutup hari dengan satu catatan penting dalam berkas penyelidikan. Indikasi kuat adanya kondisi kesehatan kronis. Unsur kekerasan fatal belum terbukti. Analisis lanjutan menunggu hasil autopsi lengkap. Kasus ini bergerak menuju titik yang menentukan. Dan kebenaran, sedikit demi sedikit, mulai menampakkan bayangannya. Hasil autopsi lengkap akhirnya saya terima pada pagi yang terasa lebih berat dari biasanya. Dokumen itu tebal, disertai lampiran analisis laboratorium, foto forensik, serta kesimpulan medis sementara. Saya membacanya secara menyeluruh sebelum memanggil tim untuk rapat tertutup. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul berat yang menyebabkan kematian langsung. Tidak ada patah tulang, tidak ada perdarahan masif akibat trauma fisik,
dan tidak ditemukan cedera organ yang mengarah pada pemukulan ekstrim. Namun, laporan juga mencatat adanya perdarahan mikro di beberapa bagian organ dalam, serta pembesaran limpa dan gangguan pada sumsum tulang. Analisis histopatologi menunjukkan adanya kelainan serius pada sistem pembentukan sel darah. Dokter forensik menyimpulkan bahwa penyebab kematian utama adalah komplikasi akibat gangguan hematologi berat yang telah berkembang dalam waktu cukup lama. Ruangan rapat menjadi sunyi ketika kesimpulan itu saya bacakan. Gangguan tersebut menyebabkan kadar sel darah menurun drastis. Kondisi ini membuat tubuh sangat lemah, rentan infeksi, dan mudah mengalami memar bahkan tanpa benturan keras. Dalam tahap lanjut, komplikasi dapat memicu kegagalan organ. Fakta ini mengubah arah penyelidikan secara signifikan. Namun, laporan itu tidak sepenuhnya menghapus pertanyaan. Pada bagian akhir, dokter menyebutkan bahwa beberapa memar yang ditemukan dapat saja diperparah oleh tekanan fisik ringan. Dalam kondisi tubuh yang sangat rapuh, tindakan sederhana seperti menarik lengan dengan kuat pun dapat meninggalkan bekas yang terlihat serius. Artinya, meskipun tidak ditemukan kekerasan fatal, interaksi fisik tetap harus dianalisis dalam konteks kondisi medis korban. Saya menyusun ulang keseluruhan kronologi berdasarkan hasil ini. Gejala yang muncul sejak beberapa bulan lalu kini memiliki penjelasan medis yang kuat. Pucat, lemas, mimisan, lebam spontan, penurunan berat badan, semuanya konsisten dengan gangguan tersebut. Namun, publik belum mengetahui hal ini. Di luar kantor, desakan untuk menetapkan tersangka terus terdengar. Beberapa media telah menyusun narasi seolah keputusan hukum tinggal menunggu waktu. Saya menyadari bahwa pengumuman hasil autopsi akan menjadi titik paling sensitif dalam perkara ini. Sebelum konferensi pers, saya memanggil kembali Ibu Sambung dan ayah kandung untuk diberi penjelasan internal. Reaksi mereka berbeda. Ibu Sambung menangis ketika mendengar bahwa Nizam mengidap gangguan serius yang mungkin tidak pernah sepenuhnya ia pahami. Ia mengaku tidak menyadari bahwa memar-memar kecil bisa menjadi tanda kondisi fatal. Ia menyebut bahwa ia hanya mengira anak itu kurang gizi dan terlalu banyak bermain. Ayah kandung lebih banyak diam. Ia bertanya dengan suara rendah, apakah penyakit itu bisa disembuhkan jika ditangani lebih awal? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Dokter yang mendampingi menjelaskan bahwa peluang perbaikan kondisi akan lebih besar jika pemeriksaan lanjutan dilakukan sejak gejala awal. Namun, dalam banyak kasus, gangguan tersebut sulit terdeteksi tanpa tes laboratorium khusus. Kata-kata itu tidak menghapus rasa bersalah yang tergambar di wajahnya. Dari sudut pandang hukum, saya harus menilai apakah terdapat unsur kelalaian berat yang mengarah pada konsekuensi pidana. Untuk itu, kami mengkaji ulang semua tindakan keluarga sejak gejala pertama muncul. Tercatat bahwa mereka pernah membawa Nizam ke klinik. Mereka menerima anjuran pemeriksaan lanjutan, tetapi tidak melaksanakannya. Mereka berusaha mengobati secara mandiri. Ketika kondisi memburuk drastis, mereka akhirnya membawa ke rumah sakit. Apakah itu bentuk pembiaran yang disengaja? Ataukah ketidaktahuan dan keterbatasan yang berujung tragis? Saya meminta pendapat hukum dari bagian konsultasi internal. Kesimpulan sementara menyatakan bahwa unsur kesengajaan untuk mencelakai tidak ditemukan. Unsur kelalaian masih perlu diteliti, khususnya terkait kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Namun, konflik belum selesai. Beberapa anggota keluarga dari pihak ibu kandung menolak mempercayai hasil autopsi. Mereka menuduh adanya rekayasa. Mereka meminta dilakukan autopsi ulang oleh pihak independen. Dalam sistem hukum, hak tersebut dapat diajukan melalui prosedur resmi. Saya menyampaikan bahwa kepolisian terbuka terhadap pengawasan. Transparansi menjadi kunci agar perkara ini tidak berubah menjadi krisis kepercayaan. Di tengah situasi itu, saya menyadari bahwa puncak konflik bukan sekadar pada fakta medis, melainkan pada benturan antara persepsi dan kenyataan. Narasi awal telah membentuk keyakinan kuat di benak masyarakat. Kini, ketika bukti ilmiah berbicara berbeda, tidak semua siap menerimanya. Konferensi pers pun digelar. Di hadapan media, saya menyampaikan hasil autopsi secara sistematis. Saya menjelaskan bahwa penyebab kematian adalah komplikasi gangguan darah berat yang telah berlangsung lama. Saya menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti kekerasan fisik fatal. Namun, saya juga menyampaikan bahwa penyelidikan belum sepenuhnya ditutup.
Kami masih mendalami aspek tanggung jawab perawatan medis dan interaksi fisik dalam rumah tangga. Reaksi publik terbagi. Sebagian mulai memahami bahwa perkara ini lebih kompleks dari dugaan awal. Sebagian lain tetap bersikeras bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, setelah seluruh rangkaian pernyataan selesai, saya kembali ke ruang kerja. Berkas autopsi terbuka di depan saya. Saya menatap lembar demi lembar yang memuat istilah medis dan data laboratorium. Kematian Nizam bukanlah hasil dari satu pukulan atau satu malam yang kelam. Ia adalah akumulasi dari kondisi yang berkembang perlahan, diperburuk oleh keterbatasan pengetahuan dan situasi ekonomi. Namun, sebagai penegak hukum, saya tidak boleh berhenti pada simpati. Saya harus memastikan bahwa setiap unsur telah dianalisis. Bahwa tidak ada tindakan yang luput dari pertanggungjawaban. Bahwa keadilan tidak hanya berpihak pada opini yang paling keras, tetapi pada fakta yang paling kuat. Kasus ini telah mencapai titik paling menentukan. Dan meskipun sebagian jawaban telah ditemukan, konsekuensinya baru saja dimulai. Setelah hasil autopsi diumumkan, arah penyelidikan tidak serta-merta menjadi sederhana. Justru pada titik inilah tekanan berubah bentuk. Jika sebelumnya tuntutan berfokus pada dugaan kekerasan, kini pertanyaan bergeser pada tanggung jawab moral dan hukum atas keterlambatan penanganan medis. Saya memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kemungkinan unsur kelalaian. Dalam hukum pidana, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus memenuhi unsur tertentu. Harus ada kewajiban hukum yang diabaikan. Harus ada hubungan sebab akibat yang jelas antara pengabaian tersebut dan kematian. Untuk itu, kami menggelar-gelar perkara internal. Seluruh bukti disusun ulang. Rekam medis lama. Anjuran pemeriksaan lanjutan yang tidak dilaksanakan. Percakapan digital yang menunjukkan kekhawatiran, tetapi juga penundaan. Waktu jeda antara gejala berat dan keputusan membawa Nizam ke rumah sakit. Kami menghitung secara rinci. Dari gejala kritis pertama yang dicatat keluarga hingga waktu keberangkatan ke rumah sakit, terdapat jeda beberapa jam. Dalam kondisi gangguan hematologi berat, keterlambatan beberapa jam dapat memperburuk keadaan. Namun, dokter ahli yang kami mintai pendapat menyatakan bahwa kondisi Nizam kemungkinan telah memasuki fase kritis bahkan sebelum gejala akut terlihat jelas. Artinya, faktor waktu pada hari terakhir mungkin bukan penentu utama. Namun, aspek lain lebih mengusik. Mengapa rekomendasi pemeriksaan lanjutan beberapa bulan sebelumnya tidak dilaksanakan? Ayah kandung kembali kami periksa. Kali ini fokusnya bukan pada peristiwa terakhir, melainkan pada pengambilan keputusan saat menerima saran medis. Ia mengakui merasa takut dengan kemungkinan biaya besar. Ia juga menyampaikan bahwa Nizam sempat terlihat membaik setelah istirahat beberapa hari. Penyidik menanyakan apakah ada upaya mencari bantuan lain, seperti fasilitas kesehatan pemerintah atau jaminan sosial. Ia mengaku tidak memahami prosedurnya secara rinci. Keterangan tersebut diverifikasi melalui instansi terkait. Ternyata keluarga tersebut memang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan tertentu. Hal ini menambah konteks sosial yang relevan, meskipun tidak menghapus kewajiban orang tua. Sementara itu, kami memeriksa kembali Ibu Sambung terkait interaksi fisik yang pernah ia akui. Ia menyebut pernah menarik tangan Nizam dengan keras ketika anak itu menolak minum obat dan menolak makan. Dalam kondisi tubuh yang sangat rentan, tindakan seperti itu dapat memperparah memar. Saya meminta analisis ulang dari dokter forensik mengenai kemungkinan kontribusi tekanan fisik ringan terhadap kondisi fatal. Jawaban yang diberikan bersifat tegas. Tekanan fisik ringan dapat menyebabkan memar lebih jelas pada penderita gangguan darah. Namun, tidak ditemukan bukti bahwa tindakan tersebut menjadi penyebab langsung kematian. Pernyataan ini mempersempit ruang interpretasi pidana. Di luar kantor, opini kembali terbelah. Sebagian masyarakat mulai menerima penjelasan ilmiah. Namun, sebagian lain menganggap bahwa hasil medis tidak cukup membebaskan tanggung jawab moral keluarga. Saya memahami posisi tersebut. Namun, sebagai aparat penegak hukum, saya tidak menilai berdasarkan moral semata. Saya menilai berdasarkan unsur hukum yang dapat dibuktikan. Dalam rapat lanjutan, kami membahas kemungkinan penerapan pasal terkait kelalaian orang tua terhadap anak. Untuk itu, harus dibuktikan bahwa keluarga secara sadar mengabaikan kondisi yang mereka ketahui berbahaya. Pertanyaannya menjadi lebih spesifik.
Apakah mereka mengetahui bahwa gejala tersebut mengancam nyawa? Apakah mereka dengan sengaja memilih untuk tidak mencari pertolongan? Ataukah mereka tidak memahami tingkat keparahan karena kurangnya informasi? Ahli medis menyampaikan bahwa gejala awal gangguan tersebut seringkali tampak seperti penyakit ringan. Tanpa pemeriksaan laboratorium, sulit bagi orang awam untuk menyimpulkan bahaya serius. Pendapat ini memiliki bobot besar. Di sisi lain, kami juga menerima permintaan resmi dari keluarga pihak ibu kandung untuk dilakukan peninjauan independen atas hasil autopsi. Permintaan tersebut kami fasilitasi sesuai prosedur. Transparansi menjadi landasan agar tidak muncul kecurigaan berkepanjangan. Saya kembali memeriksa garis waktu terakhir sebelum kematian. Malam itu, Nizam mengeluh sesak dan nyeri. Pagi harinya, ia dibawa ke rumah sakit. Catatan medis menunjukkan bahwa ketika tiba, kondisi sudah dalam fase kegagalan sistemik. Dokter jaga menyatakan bahwa peluang keselamatan sangat kecil sejak awal kedatangan. Data ini memperkuat kesimpulan bahwa proses penyakit telah mencapai tahap lanjut jauh sebelum hari terakhir. Meski demikian, saya tidak ingin terburu-buru menutup perkara. Kami melakukan klarifikasi tambahan terhadap guru sekolah. Salah satu guru menyampaikan bahwa Nizam pernah terlihat memar pada lengan, tetapi ketika ditanya, anak itu menjawab bahwa ia sering terjatuh karena pusing. Keterangan ini konsisten dengan gejala medis. Tidak ada saksi yang menyatakan melihat tindakan kekerasan berat secara langsung. Setelah seluruh analisis dilakukan, saya menyimpulkan bahwa unsur kekerasan fatal tidak terbukti. Unsur kelalaian berat yang memenuhi kriteria pidana juga belum terpenuhi secara jelas, mengingat adanya upaya membawa Nizam ke fasilitas kesehatan meskipun terlambat dan adanya keterbatasan pemahaman medis. Keputusan ini tidak mudah. Dalam konferensi pers lanjutan, saya menyampaikan bahwa penyelidikan hampir mencapai tahap akhir. Saya menjelaskan bahwa seluruh bukti telah dianalisis secara komprehensif. Saya menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur kesengajaan maupun kekerasan yang mengakibatkan kematian. Saya juga menyampaikan bahwa edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan medis lanjutan akan menjadi perhatian bersama agar peristiwa serupa tidak terulang. Reaksi publik kali ini lebih tenang, meskipun masih ada suara sumbang. Malam itu, ketika saya duduk sendirian di ruang kerja, saya menyadari bahwa perkara ini bukan sekadar soal benar atau salah. Ia adalah cermin tentang bagaimana keterbatasan informasi, tekanan ekonomi, dan persepsi sosial dapat berpadu menjadi tragedi. Kematian Nizam tidak disebabkan oleh satu tindakan brutal. Ia lahir dari penyakit yang tidak terdeteksi dengan baik, dari keterlambatan yang mungkin didorong oleh ketakutan, dan dari asumsi yang berkembang lebih cepat daripada fakta. Penyelidikan hampir selesai. Namun, dampak emosionalnya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Tahap akhir penyelidikan tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga ketelitian dalam membaca detail yang selama ini tersembunyi di balik peristiwa. Setelah analisis medis dan hukum hampir rampung, saya memerintahkan satu langkah tambahan, pendalaman latar belakang psikologis dan dinamika keluarga. Langkah ini bukan untuk mencari kesalahan baru, melainkan memastikan tidak ada faktor tersembunyi yang terlewat. Tim psikologi forensik kembali melakukan wawancara mendalam terhadap ayah kandung dan ibu sambung. Pendekatan dilakukan secara terpisah, dengan metode eksploratif. Tujuannya adalah menggali respons emosional, pola komunikasi, serta kemungkinan tekanan mental yang memengaruhi pengambilan keputusan. Dari sesi tersebut, muncul satu fakta yang sebelumnya tidak terungkap secara jelas. Nizam ternyata pernah mengalami pengalaman traumatis saat kecil ketika menjalani perawatan medis yang menyakitkan. Ia pernah dirawat dengan prosedur infus berulang dan tindakan yang membuatnya ketakutan terhadap rumah sakit. Sejak itu, menurut keterangan keluarga, ia sering menolak jika diajak berobat lebih lanjut. Informasi ini membuka sudut pandang baru. Ibu sambung menjelaskan bahwa setiap kali disebut akan dibawa ke rumah sakit besar, Nizam menunjukkan penolakan keras. Ia menangis, mengurung diri, bahkan menolak makan. Dalam beberapa kesempatan, ia berjanji akan minum obat di rumah asalkan tidak dibawa ke fasilitas kesehatan lanjutan. Ayah kandung mengonfirmasi pernyataan tersebut. Fakta ini diverifikasi melalui keterangan seorang kerabat yang pernah menyaksikan langsung reaksi ketakutan Nizam terhadap jarum suntik. Reaksi tersebut konsisten dengan trauma medis pada anak. Dalam konteks penyelidikan, hal ini menjelaskan mengapa keluarga sempat ragu mengikuti anjuran pemeriksaan lanjutan.
Bukan semata karena faktor biaya, melainkan juga karena tekanan emosional yang muncul setiap kali topik perawatan intensif dibahas. Namun, saya tetap menilai bahwa trauma tidak menghapus kewajiban orang tua. Kami kemudian menguji ulang garis waktu gejala berat menjelang hari terakhir. Berdasarkan keterangan yang kini lebih terbuka, malam sebelum dibawa ke rumah sakit, Nizam sebenarnya sempat menolak ketika disarankan pergi ke unit gawat darurat. Ia menyatakan takut dan meminta untuk istirahat saja. Ibu sambung mengakui bahwa ia sempat menunda beberapa jam karena berharap kondisi anak itu membaik. Ketika napasnya semakin pendek dan tubuhnya mulai dingin, barulah keputusan dibulatkan. Penundaan beberapa jam tersebut menjadi titik yang paling banyak diperdebatkan dalam gelar perkara akhir. Saya meminta pendapat medis kembali. Dokter menjelaskan bahwa pada tahap kegagalan sistemik akibat gangguan hematologi berat, peluang keselamatan sudah sangat kecil bahkan dengan intervensi cepat. Keterlambatan beberapa jam kemungkinan tidak menjadi faktor penentu tunggal. Pendapat itu penting dalam menentukan hubungan sebab akibat secara hukum. Sementara itu, hasil peninjauan independen atas autopsi juga telah diterima. Tim ahli eksternal menyatakan tidak menemukan indikasi manipulasi atau kekeliruan dalam pemeriksaan sebelumnya. Penyebab kematian tetap konsisten, komplikasi gangguan darah berat yang telah berkembang lama. Dengan dua hasil yang selaras, dasar ilmiah menjadi semakin kuat. Namun, konflik emosional belum sepenuhnya reda. Dalam satu pertemuan mediasi yang difasilitasi kepolisian, keluarga dari pihak ibu kandung akhirnya mendengar langsung penjelasan medis dari ahli. Suasana tegang. Beberapa kali tangis pecah. Ada penyesalan yang tak terucap. Ada kemarahan yang perlahan berubah menjadi kesedihan murni. Pada titik itu, saya menyadari bahwa kebenaran tidak selalu membawa kelegaan instan. Kadang ia hanya mengganti kemarahan dengan rasa kehilangan yang lebih dalam. Dari sudut pandang hukum, kesimpulan semakin jelas. Tidak ditemukan unsur kekerasan yang menyebabkan kematian. Tidak ada bukti kesengajaan. Unsur kelalaian berat yang memenuhi standar pidana juga tidak terpenuhi secara meyakinkan, mengingat adanya upaya pengobatan meskipun tidak optimal, serta adanya faktor ketidaktahuan medis dan trauma anak. Namun, satu aspek lain tetap menjadi perhatian saya sebagai penanggung jawab penyelidikan. Kasus ini menunjukkan celah besar dalam literasi kesehatan masyarakat. Gejala yang tampak ringan dapat menyembunyikan penyakit serius. Ketakutan dan keterbatasan ekonomi dapat menunda keputusan penting. Dalam konferensi pers penutup yang hampir final, saya menyampaikan perkembangan terbaru dengan penekanan pada fakta ilmiah dan hasil peninjauan independen. Saya menjelaskan bahwa seluruh proses dilakukan transparan, dengan pengawasan berlapis. Saya juga menyampaikan bahwa tragedi ini menjadi pelajaran bersama, bukan sekadar perkara hukum. Di akhir pernyataan, saya menegaskan bahwa penyelidikan akan segera ditutup setelah administrasi final diselesaikan. Malam itu, ketika saya menatap kembali berkas perkara yang kini hampir lengkap, saya teringat pada awal mula kasus ini. Tuduhan keras, desakan publik, narasi kekerasan yang menggema. Kini, setelah seluruh lapisan dibuka satu persatu, yang tersisa bukanlah gambaran tentang kebrutalan tersembunyi. Yang ada adalah kisah tentang penyakit yang tidak dipahami sepenuhnya, ketakutan seorang anak terhadap rumah sakit, keterbatasan keluarga dalam mengambil keputusan, dan penilaian publik yang terburu-buru. Puncak konflik telah terlewati. Namun, bekasnya tidak akan hilang dengan mudah. Sebagai Kapolres, tugas saya bukan hanya memastikan hukum ditegakkan. Tugas saya juga memastikan bahwa kebenaran, seberat apapun diterimanya, tetap disampaikan tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Kasus Nizam hampir mencapai garis akhir. Dan di balik setiap dokumen yang kini tersusun rapi, ada satu nama yang akan selalu mengingatkan bahwa setiap penyelidikan bukan sekadar perkara hukum, melainkan tentang kehidupan yang pernah ada. Tahap penyusunan kesimpulan akhir penyelidikan dimulai dengan pemeriksaan administrasi seluruh berkas perkara. Penyidik memastikan tidak ada dokumen yang tertinggal, tidak ada kesaksian yang belum diverifikasi, dan tidak ada hasil laboratorium yang masih berada dalam proses pengujian. Dalam ruang arsip, tumpukan laporan kini tersusun berdasarkan kronologi peristiwa. Dari laporan awal rumah sakit, pemeriksaan lingkungan, wawancara keluarga, analisis psikologi forensik, hingga hasil patologi independen. Semua telah berada dalam satu kesatuan data. Saya mengadakan pertemuan internal terakhir dengan tim penyelidik, dokter forensik, ahli hukum pidana,
serta perwakilan unit intelijen sosial. Tujuan pertemuan ini bukan untuk membuka kembali penyelidikan, melainkan memastikan bahwa setiap kesimpulan yang akan disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Dokter forensik kembali menegaskan bahwa penyebab kematian utama adalah komplikasi gangguan hematologi berat yang menyebabkan kegagalan sistem tubuh secara bertahap. Kondisi tersebut telah berkembang dalam periode panjang tanpa diagnosis dan terapi optimal. Tidak ditemukan bukti trauma tumpul berat, tidak ditemukan luka dalam akibat kekerasan fisik ekstrim, dan tidak ditemukan pola cedera yang konsisten dengan penganiayaan fatal. Memar yang ditemukan pada tubuh Nizam dapat dijelaskan sebagai fenomena klinis pada penderita gangguan pembekuan darah, di mana tekanan ringan sekalipun dapat menghasilkan perubahan warna kulit yang tampak signifikan. Namun, saya tetap menanyakan satu hal yang paling sensitif dalam penyelidikan. Apakah tindakan menarik tangan secara keras yang diakui Ibu Sambung dapat dikategorikan sebagai penyebab kontribusi kematian? Jawaban ahli medis menyatakan bahwa dalam konteks kasus ini, tindakan tersebut tidak memiliki hubungan kausal langsung terhadap kegagalan sistem organ yang menyebabkan kematian. Tindakan itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan memar tambahan, tetapi tidak terbukti mempercepat proses fatal secara signifikan. Kesimpulan tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum. Selanjutnya kami menilai unsur pidana berdasarkan 3 aspek utama. Pertama, kesengajaan untuk mencelakai. Kedua, kelalaian berat yang disertai kesadaran akan bahaya serius. Ketiga, hubungan sebab akibat langsung antara tindakan dan kematian. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tidak terbukti. Tidak ditemukan bukti komunikasi, tindakan, atau perilaku yang mengarah pada niat menyakiti secara sistematis. Unsur kelalaian berat juga tidak terpenuhi secara meyakinkan karena keluarga telah melakukan upaya pengobatan, meskipun tidak optimal. Faktor trauma anak terhadap perawatan medis serta keterbatasan ekonomi turut menjadi konteks yang tidak dapat diabaikan. Hubungan sebab akibat langsung antara tindakan keluarga dan kematian juga tidak dapat dibuktikan secara hukum pidana. Dengan dasar tersebut, penyelidikan berada pada tahap penyimpulan akhir. Saya memutuskan bahwa perkara ini tidak akan dilanjutkan ke tahap penetapan tersangka. Berkas akan ditutup secara administratif dengan catatan bahwa kematian Nizam merupakan akibat komplikasi penyakit kronis yang berkembang lama. Keputusan ini bukan keputusan yang ringan. Saya menyadari bahwa sebagian masyarakat mungkin tidak menerima kesimpulan tersebut. Namun, tugas kepolisian bukan menyesuaikan fakta dengan tekanan publik, melainkan memastikan fakta berbicara sebagaimana adanya. Dalam konferensi pers terakhir, saya menyampaikan bahwa penyelidikan telah selesai. Saya menjelaskan kembali kronologi, hasil autopsi, serta analisis hukum yang menjadi dasar keputusan. Saya juga mengajak masyarakat untuk melihat peristiwa ini sebagai pengingat bahwa kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa gejala penyakit tidak boleh diabaikan hanya karena terlihat ringan pada awalnya. Setelah pernyataan itu selesai, suasana luar kantor masih dipenuhi wartawan dan warga yang menunggu jawaban. Namun, saya memilih tidak menambahkan apapun lagi. Malam itu, ketika saya menutup map penyelidikan, saya merasakan beban yang berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Tidak ada pelaku yang ditangkap. Tidak ada vonis pengadilan yang memutuskan salah atau benar secara mutlak. Yang ada hanyalah kebenaran yang lahir dari ilmu pengetahuan, keterbatasan manusia, dan waktu yang tidak selalu berpihak pada kehidupan. Nama Nizam akan tetap tercatat dalam arsip penyelidikan. Bukan sebagai korban kekerasan, tetapi sebagai pengingat bahwa tragedi tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah dikenali. Dan bagi saya, kasus ini menjadi pelajaran bahwa dalam setiap penyelidikan, emosi publik, kesimpulan cepat, dan prasangka adalah musuh terbesar bagi kebenaran yang sesungguhnya. Kota Sukabumi kembali bergerak seperti biasanya beberapa hari setelah penyelidikan resmi ditutup. Aktivitas pasar, sekolah, dan lingkungan perumahan perlahan menghapus jejak kegaduhan yang pernah memenuhi ruang publik. Namun, bagi keluarga Nizam dan beberapa orang yang terlibat langsung dalam proses perkara, peristiwa itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Saya menyimpan satu dokumen terakhir di dalam arsip khusus kepolisian. Dokumen itu berisi ringkasan kasus, kesimpulan medis, serta catatan refleksi penyelidikan yang tidak dipublikasikan secara luas. Dalam tugas penegakan hukum, tidak semua kebenaran harus disuarakan dengan cara yang sama. Ada kebenaran yang cukup disimpan dalam laporan resmi,
sementara masyarakat memerlukan penjelasan yang lebih sederhana agar tidak muncul kesalahpahaman baru. Beberapa minggu setelah kasus ditutup, saya menerima surat dari ayah kandung Nizam. Surat itu ditulis dengan tangan. Tulisan di beberapa bagian terlihat tidak stabil, seolah penulisnya menahan emosi saat menggoreskan pena di atas kertas. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan rasa terima kasih karena penyelidikan dilakukan secara transparan. Ia juga menuliskan penyesalan karena tidak mampu membawa Nizam ke pemeriksaan medis lanjutan lebih cepat. Ia tidak menyalahkan siapapun secara eksplisit, tetapi kalimat terakhir surat itu menyiratkan beban batin yang sangat dalam. Ibu sambung Nizam juga mengirimkan permohonan sederhana melalui pengacara keluarga. Ia meminta agar masyarakat berhenti menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Ia berharap nama Nizam tidak lagi dikaitkan dengan rumor kekerasan yang tidak terbukti. Saya memahami kedua pesan tersebut sebagai bentuk pencarian ketenangan setelah badai emosi publik yang panjang. Sebagai Kapolres, saya kemudian menginisiasi program edukasi kesehatan masyarakat bersama dinas terkait. Program itu menekankan pentingnya pemeriksaan medis lanjutan pada anak yang menunjukkan gejala lemah berkepanjangan, pucat, atau memar spontan tanpa sebab jelas. Kami mengadakan sosialisasi di beberapa sekolah dasar dan pusat layanan masyarakat. Dokter yang terlibat menjelaskan bahwa penyakit hematologi tertentu sering berkembang tanpa gejala awal yang mencolok. Orang tua diimbau untuk tidak menunda pemeriksaan ketika anak menunjukkan perubahan kondisi fisik yang signifikan. Saya berharap tragedi seperti Nizam tidak terulang. Pada satu malam yang tenang, saya kembali ke rumah dinas dengan pikiran yang lebih ringan dibandingkan saat penyelidikan berlangsung. Tidak ada berkas perkara yang menunggu tanda tangan saya. Tidak ada konferensi pers yang harus disiapkan. Hanya keheningan kota yang mulai pulih dari kegaduhan emosional. Saya duduk di teras sambil memikirkan satu hal. Dalam pekerjaan kepolisian, kemenangan tidak selalu berbentuk penangkapan pelaku. Kadang kemenangan berarti mampu memastikan bahwa kebenaran tetap berdiri meskipun tidak semua orang menyukainya. Kasus Nizam mengajarkan bahwa tragedi manusia tidak selalu berasal dari niat jahat. Kadang ia lahir dari penyakit yang tidak terlihat, dari ketakutan terhadap biaya pengobatan, dari trauma masa lalu, dan dari keterbatasan pengetahuan. Publik mungkin akan melupakan detail penyelidikan ini seiring waktu berjalan. Media akan mencari berita baru. Kota akan kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun bagi saya, wajah seorang anak yang berjuang melawan kelemahan tubuhnya akan tetap teringat. Saya berharap Nizam tidak hanya dikenang sebagai korban kematian yang diperdebatkan, tetapi sebagai pengingat bahwa kehidupan anak adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa kebenaran membutuhkan kesabaran untuk ditemukan. Malam semakin larut ketika saya menutup jendela kamar. Lampu jalan di luar memantulkan cahaya redup pada jalan yang sepi. Penyelidikan telah selesai. Dan di antara arsip hukum yang tersimpan rapi, kisah Nizam akan menjadi catatan bahwa keadilan tidak selalu datang dalam bentuk hukuman, tetapi juga dalam bentuk kebenaran yang jujur dan manusiawi.